Gimana sekarang kondisi negara kita, Thomas? Kita doa syafaat untuk supaya Pak Presiden Prabowo diberi hikmat marifat. Ini kan banyak sekali statement Donald Trump yang sangat mengejutkan dunia, Pak. Kalau saya perhatiin, kan saya sudah beritahu tahun ini perang mata uang. Perang kurs mata uang, Pak Daud ya? Mata uang. Mata uang, iya. Mata uang. Nah, dagang. Dagang. Jadi langkah Pak Prabowo untuk supaya mendapat devisa, untuk mendapatkan sesuai APBN, kalau menurut analisa saya, iya Pak, pertama yaitu menertibkan ekspor pertambangan, minerba, dan perdagangan. Menertibkan ya Pak Daud. Ekspor untuk mendapatkan pajak atau masukan uang untuk negara. Ekspor ya. Ekspor Pak Daud ya. Kedua, membatasi impor. Nah, makanya harus ada namanya swasembada pangan. Oke, harus ada swasembada pangan ya Pak Daud. Dan kalau swasembada pangan itu bukan hanya satu lokasi, tapi semua daerah memaksimalkan potensi kebutuhan dasar. Yes. Kan ada yang kebutuhan dasarnya itu sumbernya dari palawija, ada yang dari pertanian, ada yang dari perikanan. Ya. Jadi intinya harus memaksimalkan setiap daerah memaksimalkan kebutuhan dasar, potensi dasar yang ada di daerah-daerah. Yes. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat berkati sekali saya Pak. Dan mulai menertibkan perairan laut. Oke. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu pandangan saya. Ya, pandangan Pak Daud ya Pak. Tapi kira-kira ini dolar Amerika akan tembus sampai 16.000 lebih nggak Pak? Atau sempat 17.000 nggak diperkirakan Pak Daud? Kalau untuk sementara waktu posisi sekarang 16,5, minimal 15,5. Oke. Ada dampak nggak Pak? Jadi kalau investasi sekarang, Thomas ya? Ya. Itu kalau sun, obligasi atau bond, pokoknya yang dijamin oleh pemerintah atau reksadana, itu harus investasi jangka pendek. Harus jangka pendek Pak ya? Jangka pendek itu setahun aja. Setahun aja. Kalau 5-10 tahun itu medium. Kalau 40 tahun itu jangka panjang. Jadi investasinya lebih baik jangka pendek. Yes. Yang 1 tahun Pak Daud ya. Iya. Kalau saham juga yang blue chip jangka pendek. Pak Daud ya. Siap. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati. Karena kondisi seperti ini tidak bisa main ngawur atau tanpa perhitungan. Ya. Karena kondisi tidak menentu. Yes. Jadi harus betul-betul cermat. Kalau investasi aman, jangka pendek.
investasi itu setahun, maksimal 2 tahun. 2 tahun atau 3 tahun itu sudah paling maksimal. Paling maksimal Pak Daud ya. 3 tahun dah. Pak Daud pernah berpesan bahwa tahun ini dan ke depan jangan mengekspansi, tapi apa yang ada dan jangan utang bank itu Pak Daud ya. Iya, termasuk KPR. Termasuk KPR. Oke. Jadi bagaimana Pak kalau yang mereka yang belum punya rumah, apakah bertahan dengan kontrakannya atau bagaimana Pak? Ya bertahan, nabung, beli rumah. Beli rumah. Haleluya. Terus kalau yang nggak kerja di kota, pulang kampung gitu Pak Daud ya. Pulang desa. Pulang desa bercocok tanam. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana, saya punya pandangan-pandangan itu? Ya sangat ini seperti kayak kuliah umum Pak. Jadi kuliah umum jemaat gak cuma dengar firman Tuhan, tapi juga punya pengetahuan-pengetahuan yang bagus untuk membangun iman, membangun kehidupan di bumi. Kita kan masih di bumi Pak, masih injak bumi. Kita perlu makan, perlu masa depan kan Pak Daud. Jadi investasi harus aman, yang ada jaminan ya. Dari pemerintah. Ada jaminan Pak ya. Pak, sekarang ini kan banyak pinjol tuh Pak, yang ngakunya diakui oleh OJK dan macam-macam Pak. Nah, lebih baik jangan utang apapun. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Apa yang beliau sampaikan saya pikir ya sebagai usulan yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah. Secara khusus adalah Bapak Presiden Prabowo. Ya, bagaimana menghadapi resesi dan perang mata uang. Ya, beliau punya pengalaman ya sebagai ya pengawal presiden ya di bidang spiritual atau di bidang rohani di masa Bapak SBY. Saya pikir ya layak dipertimbangkan dan mungkin beberapa usulan beliau bisa diterapkan seperti itu. Tapi tergantung pemerintah ya. Ya tujuannya supaya pemerintah itu bisa menghadapi tekanan, tantangan dalam persaingan global ya. Ini tidak mudah. Jangan sampai Indonesia mengalami keterpurukan ya. Saya lihat di berbagai media sosial Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonominya bertumbuh ya. Bertumbuh dan pertumbuhannya tergolong baik seperti itu. Jadi kita berharap melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo ini Indonesia lebih baik dari berbagai hal lah, dari ekonomi mungkin ya, hukum dan HAM dan lain sebagainya. Pokoknya yang terbaik kita doakan ya. Dan yuk semua siapapun Anda, baik anak-anak Tuhan maupun tidak seiman dengan saya, nggak apa-apa. Kita bersatu hati berdoa untuk bangsa kita. Ya, lebih baik kita duduk bersama mendoakan pemerintah daripada cuman sekedar mencibir, menghakimi, ya, menjatuhkan. Itu buang-buang waktu, hanya membuat pemerintah itu jadi lambat bergerak. Kalau dia mengurusi warganya terus, misalnya ada yang demo begitu. Jadi pemerintah kan bergerak untuk mengamankan itu dulu, menjawab itu dulu. Tetapi kalau kita support begitu, baik itu dalam hal berdoa, ya pasti Tuhan akan tolong. Dan biarlah Tuhan yang bekerja, ya. Saya percaya pemerintahan Bapak Prabowo, maksud saya, Tuhan izinkan, bahkan Tuhan tentukan mereka. Tidak ada satu pemimpin atau pemerintah pun yang tidak campur tangan Tuhan. Jadi kalau Pak Prabowo dan jajarannya bisa memimpin Indonesia, itu pasti Tuhan campur tangan, ya. Yang jelas untuk kebaikan Indonesia, yang jelas Tuhan punya maksud untuk Indonesia. Dan saya sangat optimis Indonesia akan bergerak maju lebih baik dari sebelumnya, semakin bangkit, dan suatu ketika bisa bersaing dengan negara-negara maju, negara-negara hebat. Dan saat ini negara-negara yang menonjol itu ada
Amerika, ada China, Rusia dan lain sebagainya. Mereka berkembang dari berbagai sektor ya. Ada teknologi, pertanian, ekonomi dan banyak lagi ya. Kalau melihat dari kekayaan alam Indonesia, Indonesia nggak kalah ya. Nggak kalah Indonesia ini. Indonesia yang sangat luas, punya kekayaan alam yang sangat banyak. Nggak kalah saing, nggak kalah saing, saya percaya itu ya. Tinggal rakyatnya mau nggak mendukung pemerintahnya. Kalau mau mendukung, ya pasti pemerintah semakin bersemangat, percaya diri untuk memajukan bangsa ini. Nggak usah sentimen lah terus, nggak usah curiga-curiga begitu. Ya, kita support gitu, biar Tuhan saja yang menghakimi pemerintah tatkala pemerintah itu melenceng, ya. Jadi kalau pemerintah berjalan lurus, ngapain kita gondeli? Ngapain kita jegal? Seperti itu ya. Dan saya melihat masyarakat Indonesia mayoritas telah memilih Bapak Prabowo. Itu artinya masyarakat percaya Indonesia lebih baik di tangan Bapak Prabowo. Sekali lagi mari kita bersatu dalam doa. Apapun agama Anda, apapun suku Anda, ras Anda, mari bersatu dalam doa. Percaya Tuhan akan bekerja di saat kita berdoa, karena Tuhan hanya sejauh doa. Doa orang-orang yang beriman. Jadi sebagai rakyat Indonesia nggak usah lagi bertengkar, ribut masalah hal-hal sepele ya. Jangan, itu menambah beban negara, itu menambah urusan negara. Kalau bisa kita redam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, pasti pemerintah fokus untuk menangani yang lebih serius di bangsa ini. Ya, seperti itu ya. Ya pokoknya yang terbaiklah untuk Indonesia, sekalipun situasi bergejolak begitu. Beberapa negara ya mengalami hal-hal yang tidak baik, termasuk krisis yang membawa dampak bagi negara-negara tertentu yang mengalami kolaps dan lain sebagainya ya. Mereka teriak kepada dunia, tapi itulah kehidupan ya kan. Ada negara yang maju pesat, ada negara yang sedang bergumul untuk negaranya. Itulah kehidupan. Yang penting kita optimis dengan negara kita. Stop menghina negara orang, apalagi rakyat yang ada di dalamnya. Itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.